Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah anak-anak, kembali lagi kita pertemuan kali ini yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, pertemuan yang ketiga dari pertemuan yang awal kemarin. Jadi pertemuan pertama kita tentang pengenalan SKI, pengenalan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jadi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Adapun materinya, adapun peta konsep mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, pertama yang akan kita bahas mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad, kemudian permulaan dakwah Nabi Muhammad, perhatian dan prioritas, yang keempat respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad, kemudian tantangan dakwah Nabi Muhammad, dan yang terakhir kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi kalian yang mempunyai buku cetak, bisa dibuka di halaman 19, mulai dari halaman 19 tentang riwayat hidup Nabi Muhammad. Nih, masuk poin A, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa dikata tahun gajah? Karena tahun itu kendaraan orang, atau tahun itu dikenal dengan tahun gajah karena perperangan di tahun-tahun itu menggunakan kendaraan gajah. Itu jadi dikenal dengan tahun gajah. Kemudian silsilah Nabi Muhammad SAW sangat jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin suku Quraisy. Jadi suku Nabi Muhammad suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusyah bin Kilab Murrah bin Ka'ab dan bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad sampai dengan bin Adnan. Nah, itu jadi riwayat bin. Jadi maksud bin itu tuh bapaknya. Jadi gini, Nabi Muhammad bapaknya itu Abdullah. Kemudian bapak Abdullah itu Abdul Muthalib. Kemudian bapak dari Abdul Muthalib itu Hashim. Jadi dikatakan bin. Jadi Nabi Muhammad itu lebih dikenal Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian nama ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah dan bin Kilab. Jadi kalau perempuan nasabnya disandingkan dengan binti, kemudian kalau laki-laki nasabnya disandingkan dengan bin. Lanjut. Beliau berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Jadi Quraisy itu memang suku terbesar, bukan suku terbesar, suku yang memegang kendali masyarakat Arab pada saat itu, bangsa Arab pada saat itu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih 25 tahun. Dalam sejarah, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad pergi berdagang di luar Mekah. Pada saat itu Aminah, nama ibu Nabi Muhammad, sedang mengandung Nabi Muhammad. Dalam sejarah, dalam buku kalian dituliskan 3 bulan. Kira-kira kandungan 3 bulan Abdullah meninggal saat dia berdagang. Nah, jadi Nabi Muhammad sudah yatim saat masih di kandungan ibunya. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Thalib di Syi'ab Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asy-Syafa' Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberi kabar. Maka kakek Nabi Muhammad atau bapak dari bapaknya Nabi Muhammad
Abdul Muthalib datang dengan gembira dan menamai dengan nama Muhammad. Itu ya sejarahnya. Kemudian dalam awal perkembangannya Nabi Muhammad disusui dan dibesari oleh ibu kandungnya sendiri, Aminah binti Wahab. Setelah itu Muhammad disusui oleh Suaibah Aslamiyah. Jadi ada ibu susu namanya. Kemudian yang merupakan budak pamannya Abdul Lahab. Setelah itu Muhammad kecil disusui oleh Halimah binti Abi Zuaib Asy-Sya'diyah, istri Al-Haris bin Abdul Al-Uzzah. Jadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu sering ada istilah ibu persusuan. Jadi ibu itu hanya menyusui si bayi tersebut. Jadi ibu persusuan. Nanti banyak penjelasan mengenai sepersusuan tadi. Terlanjutkan, sepeninggalan ibunya, Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya. Nah, ketika Nabi Muhammad kecil sudah beranjak menjadi balita, kemudian anak-anak, dia ditinggalkan oleh ibunya Aminah, meninggal dunia. Kemudian setelah Nabi Aminah meninggal dunia, maka Nabi Muhammad dibawa ke kakeknya Abdul Muthalib. Nih dalam buku sejarah kalian, Abdul Muthalib. Sejak itu Muhammad dibawahi pengawasan dan asuhan Abdul Muthalib. Abdul Al-Muthalib sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Namun 2 tahun setelah itu Abdul Muthalib wafat karena sudah usia lanjut. Saat itu usia Muhammad 8 tahun. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Dalam awal perkembangannya Nabi Muhammad masuk ke poin B ya. Jadi sejarah singkat tentang Nabi Muhammad. Nanti bagi yang kurang paham bisa ditanyakan atau bisa diperhatikan di buku kalian dari buku cetak halaman 19 sampai halaman 23. Lanjut, poin kedua, permulaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun, bertepatan pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah ini ya. Setelah lebih kurang 6 bulan Nabi Muhammad berkhalwat dan bertahandus di Gua Hira. Maka pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril mengajari dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca wahyu itu. Wahyu yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu wahyu yang pertama kali turun. Kita bacakan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat ini bercerita tentang yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi wahyu yang pertama kali turun ini bercerita mengenai bacalah, tentang membaca. Jadi awal ayat diturun dalam Al-Quran itu bercerita tentang baca, syariat membaca. Kemudian lanjut, setelah Jibril hilang, maka Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Beliau menceritakan apa baru yang dialaminya kepada istrinya. Jadi Nabi Muhammad pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Nabi Muhammad merasa ketakutan, menggigil, pulang ke rumah, minta diselimuti oleh istrinya. Saat itu istri Nabi Muhammad Khadijah. Kata Nabi Muhammad, selimutilah aku supaya hilang kegemetarannya. Setelah turunnya wahyu pertama, pertanda Nabi Muhammad telah dipilih Allah sebagai nabi dan rasul. Setelah itu tidak turun wahyu lagi selama beberapa hari. Para sejarawan bersepakat lamanya wahyu pertama dan kedua adalah 40 hari. Jarak antara wahyu pertama turun dengan wahyu yang kedua. Dalam keadaan rindu dan berharap cemas, kemudian Jibril datang kembali dengan membawa wahyu yang kedua. Apa bunyi tentang wahyu kedua? Wahyu kedua itu
turunlah surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ini patut dihafal. Sering ini soal ini saat ujian keluar. Misalnya, sebutkan wahyu pertama yang turun, misalnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu lah agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, itu cerita tentang surat wahyu kedua turun. Wahyu yang kedua yaitu surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Semenjak turunnya wahyu ini yang diikuti dengan wahyu-wahyu berikutnya, maka yaitu surah Al-Mudassir yang berisikan perintah Allah agar Nabi Muhammad untuk bangkit dan berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah kepada masyarakat, terutama keluarga terdekatnya, kepada istrinya, kepada sepupunya, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi maksud dakwah sembunyi itu dakwah datang dari rumah ke rumah. Artinya belum terang-terangan, masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itu dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Bagi yang punya buku cetak boleh dicek di halaman 25. Oke, next. Pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain, yang menerima dakwah Nabi Muhammad ini, Siti Khadijah, jelas istri beliau, kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, kemudian budaknya Zaid bin Harits, kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi ada 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Pertama istrinya Siti Khadijah, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian yang ketiga budaknya Zaid bin Haritsah, kemudian yang terakhir sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu 4 orang yang pertama masuk Islam, orang terdekatnya. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah, meski banyak ejekan dan gangguan yang dijulukan kepadanya dan para sahabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turunnya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Bagi yang punya buku cetak boleh buka halaman 26. Nah, mulai dari wahyu yang keempat ini turun, surah Al-Hijr, wahyu yang berikutnya turun, Al-Hijr ayat 94, maka dakwah Nabi sudah terang-terangan. Artinya sudah ada dakwah di lapangan, ceramah di lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian poin ketiga, perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi selama Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, prioritas atau yang menjadi tujuan utama dari dakwanya yaitu mengajarkan ketauhidan. Artinya bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Itu ajaran ketauhidan. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, itu dia. Jadi kena banyak masyarakat Arab pada saat itu menyembah berhala. Jadi fokus Nabi Muhammad itu bagaimana masyarakat Arab itu tidak lagi menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Nah, ini juga ini tentang hari pembalasan itu dijelaskan. Jadi kita tidak selamanya hidup di dunia, maka kita ada hidup di akhirat. Masih banyak hidup-hidup kita setelah itu. Kemudian merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, ini dulu banyak kejahatan orang jahiliyah itu, mulai dari minum-minuman keras, membunuh, berjudi, bahkan yang lebih parahnya membunuh anak perempuan. Jadi bagi yang punya anak perempuan langsung dibunuh, langsung dikubur hidup-hidup. Nah, fokus dari dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kemudian yang kelima, mengangkat dan melindungi hak azazi manusia. Kemudian respon masyarakat, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad?
yaitu penolakan dan penghinaan. Responnya itu hanya ini, penolakan dan penghinaan. Banyak masyarakat Mekah pada saat itu menolak dengan dakwah Nabi Muhammad. Karena wajar, masyarakat Mekah itu karakternya keras, ya, kemudian kejahiliahan atau kebodohannya itu tinggi gitu. Jadi banyak dengan penolakan dan penghinaan. Bahkan dalam sejarah ada Nabi Muhammad itu dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu dan lain sebagainya. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad. Pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan, jelas. Kemudian hilangnya status sosial, karena pada zaman Nabi Muhammad semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya keimanannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Jadi mereka takut kehilangan status sosial. Kemudian yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Nah, ini jelas. Karena mereka menyembah berhala terbuat dari patung, maka banyak penghasilan dari pembuatan patung. Jadi mereka takut akan hilangnya penghasilan tersebut. Kemudian tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Pertama, penghinaan, ancaman, siksaan terhadap Nabi Muhammad. Kemudian penghinaan, ancaman, dan siksaan lagi terhadap pengikut Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang disiksa, diancam, pengikutnya pun juga begitu. Jadi luar biasa tantangan pada saat itu. Kemudian bujukan harta, kedudukan dan wanita. Jadi dikasih harta, dikasih kedudukan supaya dia terlena, Nabi Muhammad terlena untuk tidak melanjutkan dakwanya, tapi itu gagal. Tantangannya, bujukan-bujukan seperti itu gagal. Kemudian yang keempat, membujuk Nabi Muhammad untuk bertukar sesembahan, itu juga gagal. Kemudian menghasut masyarakat Mekah, memujuk dan menghasut Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Karena paman Nabi Muhammad yang merawat Nabi Muhammad, mereka memujuk dan menghasut Abu Talib untuk membunuh Nabi Muhammad. Itu juga gagal. Kemudian poin G, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, ini juga ini pemboikotan atau pengasingan. Kemudian yang terakhir, mempengaruhi pemimpin negara tetangga untuk menolak kehadiran orang-orang muslim atau orang-orang Islam. Itu tantangannya sangat luar biasa, tantangan dakwah Nabi Muhammad itu. Kemudian yang terakhir, kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam dakwah di Mekah. Pertama, sabar, jelas. Innamas sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, kegigihan dan keuletan. Jadi semuanya kalau dikerjakan dengan gigih berhasil. Orang yang biasa-biasa saja, kalau dia ulet, dia tekun, dia gigih, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Dia orang yang biasa-biasa saja, tapi dia ulet, dia tekun, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Orang yang nggak pintar-pintar amat kalau di sekolah, di kelas, tapi kalau dia rajin, rutin belajar, maka dia akan pintar, akan juara di kelasnya. Begitulah kunci keberhasilan tadi, kegigihan dan keuletan. Kemudian yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Nah, itu bagus juga. Kemudian yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jadi tujuan Islam itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran atau menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Kemudian yang terakhir, kesetaraan derajat. Tidak ada membeda-bedakan. Ini keluarga ini status sosialnya begini, yang ini begitu. Jadi nggak disamaratakan. Yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah. Itulah kunci dari keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, terima kasih. Itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk tugasnya bisa kalian catat PowerPoint yang Bapak tampilkan. Bagi yang punya buku, cukup di stabilo saja atau di garis bawahi. Bagi yang tidak punya buku, ya dicatat di buku catatannya, nanti foto, kemudian share di WA. Mungkin barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.